Pemirsa, sampai kita di penghujung acara yang benar-benar ini ILC terlama yang pernah terjadi. Setiap orang boleh membuat kesalahan, tapi hanya orang-orang bodoh lah yang bertahan dengan kesalahannya. Kata Paulus, kata Marcus Tullius Cicero, filosof Romawi. Sekarang sama salah satu pakar hukum, Margarito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari sebenarnya gitu ya. Pada bapak-bapak yang hadir dan pemirsa di rumah. Di tempat ini dan isu ini, seingat saya sudah 3 kali kalau tidak salah. 2. Angket 2. Hak angket 2 gitu ya. Di sebelum jeda hak angket ini, Bang Kardi, saya kira Bang Kardi masih ingat, waktu itu saya menghendaki agar dan mencontohkan kasusnya Pak Yusril pada waktu itu, bawa kasus ini ke pengadilan. Kala itu, belum orang bicara mengenai pengadilan, saya minta agar ini dibawa ke pengadilan. Sampai sekarang kan tidak. Kasus apa yang mau dibawa ke pengadilan? Angket ini. Soal keabsahannya. Menguji. Mahkamah Konstitusi maksudnya. Bisa saja Mahkamah Konstitusi minta tafsir. Seperti yang Irwan bilang tadi, P besar dan P kecil, Pak Mahfud bilang P besar P kecil, pemerintahan itu apa dan segala macam. Kita minta. Apa sesulit itu tafsir? Nah itu dia. Bagi saya tidak. Tetapi kalau begini terus, kan bukan begini cara kita bernegara. Bang Karni, oleh karena ini panggung luar biasa, eksistensi panggung ini luar biasa. Dan karena saya sudah beberapa kali bicara di sini, saya ingin menghadirkan satu perspektif yang lain. Yang mau saya katakan begini, Bang Karni tahu, waktu Richard Nixon mau di-impeach dan Archibald Cox mau mengambil dokumen-dokumen taping itu dalam kasus Watergate, apa kata Nixon? Tidak bisa. Ini executive privilege. Sesuatu yang Anda tidak, yang di dalam konstitusi mereka tidak ditemukan dalam konstitusi. Lalu Senat bilang, Senat akhirnya melalui Archibald Cox meminta kepada subpoena ke distrik Columbia, ke pengadilan distrik Columbia. Dan Nixon men-challenge itu di pengadilan, kalah di pengadilan. Bagi saya ini sebuah tradisi bagus. Dan Pak Irman, Pak Yusril, beberapa waktu lalu kita tahu ada satu persoalan besar di Republik ini, sama tafsir, di sana bilang begitu, di sini bilang begini. Dan pada waktu itu saya bilang juga, bawa aja ke pengadilan, kita berperkara aja di pengadilan. Pak Irman masih ada, selesai di pengadilan. Saya tidak tahu bagaimana masih jalan lagi atau tidak, tapi pastinya sudah selesai. Nah sekarang saya ingin mengatakan begini, ini kita bicara mengenai kuasi eksekutif, kuasi legislatif, kuasi yudikatif. Ini ilmu bukan ilmu tata negara Republik ini. Ini ilmu yang lahir setelah 1887 Amerika Serikat bikin Interstate Commerce Commission. Itulah baru belakangan ilmuwan-ilmuwan setelah melihat kerja penampilan dari Interstate Commerce Commission, itulah baru mereka mendeskripsikan secara teoretik, oh ini lembaga independen, regulatory body yang bersifat eksekutif karena dia melaksanakan undang-undang. Ada juga karakter legislatif di situ karena dia bikin regulasi. Ada juga karakter yudikatif di situ karena dia menyelesaikan kasus-kasus itu kalau terjadi sengketa. Soal kita sekarang ini, kalau kita mau bicara ini mengenai yudikatif, mari kita cek. Tidakkah tadi berkali-kali dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi, tadi tidak katakan, tidakkah kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan inkonstitusional pengadilan tipikor yang embedded di dalam KPK itu? Jadi bagaimana caranya kita mengatakan bahwa ini kuasi yudikatif?
Di dunia mana, di dunia mana atau di tata negara mana yang orang melaksanakan, organ melaksanakan undang-undang itu disebut dengan yudikatif? Tidak ada, baik dulu maupun sekarang tidak ada. Kita masih tahu, dan saya yakin betul semua yang hadir di sini tahu. John Locke pernah bilang, kalau kita menyatukan lembaga pembuat undang-undang dengan lembaga pelaksanaan undang-undang, ya kita ciptakanlah tiran. Kalau kita mau bilang perspektif seperti tadi, kita sedang bergerak ke arah tiran. Yang kedua, yang ketiga, yang mau saya katakan begini, kalau KPK tidak menjadi subjek dari angket, soal hukum yang muncul adalah bagaimana dasarnya mereka bolak-balik diperiksa oleh Komisi 3. Dari mana ceritanya itu? Di saat organ yang sama, pada satu hal tunduk pada DPR, dan pada hal yang lain tidak mau tunduk pada DPR. Yang keempat yang mau saya bilang juga, jadi bagi saya ini tidak masuk di akal. Dan karena itu beberapa waktu lalu saya bilang, udah datang dah, bertempur di angket itu, buka semuanya. Dan saya kira seperti yang sedang dilakukan oleh KPK sekarang ini, gitu. Dan itu kita mengerti semua. Angket bukan hal yang menghalangi kewenangan KPK. Beradu aja, percepat lakukan penyidikan, temukan siapa calon tersangka itu dengan data yang cukup, tetapkan tersangka. Jangan makan dari pinggir, begitu masuk di tengah, hilang jalan di tengah. Kan kita menemukan beberapa kasus juga yang dalam persepsi kita mestinya nih orang berdasarkan data yang muncul di permukaan ini mesti tersangka ini, tapi hilang di tengah jalan. Tuntaskah penyidikan Hambalang? Tuntaskah Senturi? Tuntaskah yang lain-lain itu? Bagaimana ceritanya? Bang Karni, dan saya kira pemirsa semua di rumah, sesuatu yang bersifat absolutis dimanapun, kapanpun tidak bagus. Kebenaran bukan soal jumlah. Hanya dalam negara totaliter saja yang kebenaran ditentukan oleh jumlah. Mau 102 orang profesor atau 103 orang profesor, tapi kalau katakanlah hipotesanya, katakanlah tesisnya tidak connect dengan fakta, tidak bisa juga. Seorang berapa malam lalu di TV Bang Karni ini dengan juru bicara para guru besar anti korupsi itu yang mendukung dan atau menolak angket ini di Epicentrum, saya bilang, Bapak ini kan tidak pernah, Bapak ini kan orang pertanian, Bapak profesor, saya doktor, kita bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan. Bapak riset mengenai KPK, Bapak tahu isinya KPK, lalu Bapak bilang saja tidak bisa begini, tidak bisa begitu, dan ini salah dan itu salah. Karena dari segi keilmuan, siapa saja yang pernah belajar filsafat ilmu, hipotesa misalnya, ya bicara metodologi, hipotesa bisa mesti diuji, tidak bisa tidak. Bang Karni, sejak kapan dalam ilmu konstitusi kita narapidana itu kehilangan statusnya sebagai warga negara? Dan karena itu tidak bisa dijadikan subjek untuk tidak bisa dijadikan subjek hukum dan termasuk subjek hak angket. Jadi di mana salahnya? Kita ini mau menegakkan hukum atau mau habis-habisin? Tidak ada penegakan hukum di dunia ini dan tidak ada orang yang ingin menegakkan hukum yang tidak didorong, tidak dirangsang, dan tidak dimaksudkan untuk memastikan bahwa tatanan yang bermartabat dan yang beradab itu terpelihara. Hukum kita bikin untuk memastikan bahwa orang yang sedang salah, katakan begitu, sedang melakukan pelanggaran, katakan begitu, kita kembalikan dia pada esensinya sebagai manusia, kita muliakan dia. Itu sebabnya pula kita tidak mengatakan orang-orang narapidana penjara itu penjara, tapi kita mengatakan dia lapas dan mesti kita bina di sana. Saya ingin meminta kepada KPK, sudahlah, datang, taruh data itu di sana, jelaskan, biar terbuka.
Apa yang dikhawatirkan dari rekomendasi? Soal hukum yang muncul kita sekarang ini adalah apakah rekomendasi angket, katakanlah nanti di ujung angket ini harus secara imperatif diikuti dengan menyatakan pendapat? Berapa yang sudah ada kemarin, ada Pelindo, ada Senturi diikuti dengan hak menyatakan pendapat? Bola-bola orang mengatakan bahwa ini angket parlementer. Substansinya kan penyelidikan. Dalam presidensial sistem juga penyelidikan dilakukan. Judiciary Commission di Senat Amerika Serikat kerjanya menyelidiki kok. Hakim-hakim Amerika Serikat itu kan diberhentikan dengan impeach. Bagaimana bisa di-impeach kalau tidak diselidiki? Jadi bagi saya, sudahlah. Mari kita menempuh jalan yang sehat dalam bernegara, dan karena itu datang KPK, jelaskan di sana, taruh data itu, tidak usah dikhawatirkan. Laksanakan angket. Kata penutup dari Profesor Andi Hamzah. Terima kasih. Jadi masalah angket tadi sudah dibicarakan Profesor Yusril, Profesor ini macam-macam. Saya bukan bidang saya untuk bicara mengenai itu. Tapi kelihatannya yang salah dimengerti independen. Kata independennya itu. Independen di sini bukan berarti itu KPK sebagai satelit di luar pemerintah, sama sekali bukan itu maksudnya. Coba lihat di Australia, namanya Independent Commission Against Corruption. Padahal dia di bawah gubernur negara bagian. Sana setiap negara bagian punya KPK sendiri ya. Di bawah gubernur, anggarannya gubernur. Malaysia itu di bawah Perdana Menteri. Ketua KPK Malaysia itu setingkat dirjen di bawah Perdana Menteri, diperintah oleh Perdana Menteri, tapi disebut independen. Independen artinya Perdana Menteri tidak bisa mengatakan tangkap itu, jangan tangkap itu, jangan menyidik. Itu yang tidak boleh. Jadi sama dengan Indonesia, Jaksa Agung sama tahun 50-an. Jaksa Agung tahun 50-an bukan anggota kabinet. Dia namanya Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Independen. Jadi dia tangkap 3 menteri. Bung Karno mengatakan lepaskan. Tidak, saya independen dalam penegakan hukum, dalam penuntutan. Itu maksudnya independen. Bahwa jaksa diangkat oleh pemerintah, diberhentikan oleh pemerintah, diawasi pemerintah, iya. Begitu maksudnya independen. Jangan salah mengerti. Kemudian yang kedua mengenai surat dakwaan. Ini kan pemicu surat dakwaan ini kita kira ya. Surat dakwaan itu akte otentik, tidak boleh dimainkan. Jadi dalam surat dakwaan orang yang belum dituntut tidak boleh disebut namanya full. Pantang itu. Jadi kalau AB terima uang sekian, X terima sekian, inisial saja, tidak boleh sebut nama. Kalau sebut nama, karena ini akte otentik, maka KPK terjebak harus tuntut itu orang. Tidak bisa tidak. Dan bagaimana kalau tidak bisa membuktikan? Ini masalah pembuktian. Itu masalah surat dakwaan. Jadi ini teman saya ini lain kali jangan sebut nama orang ya dalam surat dakwaan kalau belum dituntut. Yang ketiga, justice collaborator. Sama sekali Mahkamah Agung tidak boleh mengatur ini. Ini dalam hukum Indonesia yang mengikuti Belanda, Eropa Barat, itu namanya saksi mahkota. Crown witness. Crown hotai bahasa Belandanya. Jadi dalam hal kesulitan mencari saksi, dicari peserta tindak pidana yang paling ringan perannya, dikeluarkan jadi terdakwa untuk membongkar teman-teman. Itu namanya saksi mahkota. Dan ini wewenang Jaksa Agung karena payung hukumnya adalah oportunitas. Asas oportunitas artinya jaksa itu boleh menuntut, boleh juga tidak. Jadi saya tidak akan tuntut ini dengan syarat dia bukan teman-teman. Karena pengertian asas oportunitas secara internasional adalah the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not. Jaksa boleh menuntut, boleh juga tidak.
baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Dengan syarat kau bohongkan teman-teman, saya tidak tuntut kamu. Itu namanya saksi mahkota yang kami sudah masukkan dalam rancangan KUHP. Yang kemudian pernyataan tersangka, sama sekali tidak boleh ada penetapan tersangka. Tidak ada negara boleh itu. Itu bertentangan dengan presumption of innocence. Apalagi KPK, tidak ada yang bebas. Jadi kalau KPK sudah menetapkan tersangka, sudah berarti narapidana dia. Tidak boleh diperiksa sebagai tersangka tanpa membuat penetapan. Bertentangan dengan presumption of innocence. Orang Belanda mengatakan bertentangan dengan presumpsi van onschulde. Orang Perancis mengatakan presumption d'innocence. Orang Italia mengatakan bertentangan dengan presunzione innocente. Itu. Jadi yang terakhir, bahwa menurut pendapat saya penegakan korupsi sekarang kacau karena apa? Undang-undangnya sendiri sudah keliru. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak bisa dipakai sekarang. Tidak adil. Saya tahu salah karena saya yang membuat. Disuruh baru dilopak, tapi diubah oleh DPR. Profesor Saitap itu yang ubah. Pegawai negeri terima suap 2 kali diatur, pasal 5 ayat 2, 5 tahun. Diatur lagi 12 AB seumur hidup. Jadi jaksa boleh pilih yang mana. Hakim menerima suap 2 kali diatur, pasal 6 ayat 2, 15 tahun. Pasal 12C seumur hidup. Jadi adalah orang majukan ke MK. Ketuanya Akil Mokhtar. Orang itu datangkan saya sebagai ahli. Saya mengatakan itu keliru. Ini pasal 420 KUHP, hakim menerima suap menjadi 2 pasal. Pasal 6 ya 2, 15 tahun. 12C seumur hidup. Karena minggu lalu dia sudah atur, lupa. Minggu lalu sudah atur lagi. Itu DPR bukan ini ya. DPR 1999. Ya. Jadi orang majukan ke MK. Jadi saya mengatakan kepada Ketua Akil Mokhtar, yang mulia, ini salah, keliru. Ini semua harus 1 pasal saja. Pasal 6 ayat 2 atau pasal 12C. Kalau kita mengacu ke Belanda, karena pasal 420 KUHP ini disalin mentah-mentah dari 164 KUHP Belanda. Belanda sekarang mengatur kalau hakim pidana 12 tahun. Kalau hakim non pidana, perdata, MK, niaga 9 tahun. Jadi saya usulkan untuk hakim pidana kita lebih tinggi di Belanda 20 tahun. Kalau hukum non pidana 15 tahun. 1 pasal saja. Apa bilang Akil Mokhtar? Tidak. Hakim korupsi memang harus hukum seumur hidup. 5 jam kemudian dia ditangkap. Dan benar-benar dihukum seumur hidup seperti maunya dia. Ini cerita mengenai undang-undang yang keliru ini terakhir sekali ya. Jadi kesimpulan saya sekarang adalah bahwa saya mulai 1 Mei tahun 54 menjadi jaksa ketika berumur 20 tahun. Jadi sudah 63 tahun saya menyangkut hukum pidana ini. Hanya mulus sampai tahun 60. Sesudah tahun 60 tambah kacau penegakan hukum. Dan puncaknya sekarang. Penegakan hukum sekarang di Indonesia hancur. Tidak ada. Hancur betul-betul. Puncaknya sekarang. Ya. Itu novel. Sudah berapa bulan. Mana pelakunya? Itu orang mau jadi ahli di IT, tusuk lehernya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam ini banyak sekali yang kita dengar. Tapi wajar. Karena itu kita diberi 2 kuping dan 1 mulut.
agar kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Kata Epictetus, filosof Yunani. Kita ketemu lagi ya LC akan datang. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau. Anda baru saja menyaksikan Indonesia Liars Club